Saya Irfan Arif. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video part 1 yang tadi sudah kita buat. Kita telah menginstal aplikasi Google Classroom di HP kita, dan kita juga sudah membuat kelas, satu kelas ya, tadi contohnya satu kelas untuk akan kita buat latihan untuk membuat atau merancang sebuah kegiatan pembelajaran. Pada kali ini kita akan lanjutkan dengan bagaimana melakukan atau membuat kegiatan pembelajarannya. Oleh karena itu, mari kita simak kegiatan atau video berikut untuk lebih jelasnya. Oke. Iya, kita akan mulai masuk pada kelas yang pada pertemuan yang lalu atau video saya sebelumnya. Kita telah membuat kelas, yakni kelas 6 tematik, contohnya tadi kemarin. Sekarang mari kita coba untuk menggunakan kelas itu untuk kegiatan pembelajaran. Ya, kita masuk pada aplikasi Google Classroom. Ini adalah kelas yang telah kita buat kemarin. Kita coba untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan pembelajaran. Ya, kita klik saja pada kelas kita ini. Kita klik, nah kita masuk pada kelas kita. Di sini di bawah ada pilihan forum, tugas kelas, dan anggota. Forum adalah berarti beranda depan ini. Nanti yang isinya adalah kita menuliskan di sini tentang informasi-informasi umum atau kegiatan awal yang akan kita lakukan sebelum kegiatan pembelajaran. Bisa informasi umum ataupun pengumuman-pengumuman, dan tugas-tugas juga nanti akan semua muncul di beranda ini. Kita kasih contoh adalah kita menyapa ya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya. Silakan ikuti ya, ini contoh saja ya. Dengan penuh semangat gitu aja ya. Oke, kita kirimkan, kita post dengan tanda panah ke kanan di atas ini ya. Kita kirim. Nah, ini akan terbaca di halaman kelas yang diikuti oleh anak-anak kita, dan di sini mereka akan membaca apa yang kita postingkan. Nah, berikutnya setelah itu kita akan memberikan materi, memberikan tugas, dan lain-lain seperti selayaknya kita melakukan pembelajaran secara tatap muka. Ini melakukan apersepsi, terus setelah itu kita melakukan kegiatan untuk kegiatan inti, anak-anak bereksplorasi, membaca, menemukan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menemukan informasi atau menemukan konsep. Itu kita pilih yang paling bawah kanan, ini adalah tengah ya, paling bawah setelah forum, sebelah kanannya adalah tugas kelas. Ini kita klik tanda plus. Nah, di sini ada beberapa pilihan dari bawah ya. Nomor 2 dari bawah ini adalah topik, berikutnya materi, pertanyaan, dan tugas. Kita awali dengan membuat topik ya. Jadi kenapa membuat topik? Agar nanti
semua materi, pertanyaan, dan tugas itu kita rujukkan pada kita ikat dengan topik, sehingga memudahkan anak-anak ketika mau membaca materi, pertanyaan maupun tugas-tugas itu terkait dengan topik apa. Setelah pada hari atau pada topik berikutnya kita buatkan topik lagi, jadi nanti akan mudah untuk pengelolaannya ya. Oke, kita kasih topik kita adalah berkembang tumbuhan ya. Kita kasih ini contoh aja, nah, tambah. Oke, kita sudah punya topik perkembangbiakan tumbuhan. Nah, nanti berikutnya kita akan membuat, kita tambah lagi tugas kelas di bawahnya topik ya. Nah, tentunya kita akan menyampaikan mungkin materi ya, materi yang akan dibaca atau yang akan dipelajari oleh siswa. Nah, kita klik materi. Nah, mungkin materi kita adalah berkembang biakan tumbuhan. Nah, deskripsinya adalah jelas tentang beberapa macam perkembangbiakan tumbuhan ya. Kita buat seperti ini saja deskripsinya. Nah, di bawahnya ini ada pilihan ya, topik, tidak ada topik. Nah, ini kita klik. Nah, ini kita ikatkan dengan topik kita tadi adalah perkembangbiakan tumbuhan. Kita klik pada perkembangbiakan tumbuhan. Jadi materi ini adalah materi yang merupakan materi pada topik perkembangbiakan tumbuhan. Kita simpan. Oke. Nah, di sini materi ini bisa pada deskripsi ini Bapak Ibu copy paste dari internet atau dari ya file yang kita punya untuk kita copy pastekan di sini yang menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan, materi yang ingin kita berikan kepada anak-anak untuk dipelajari. Selain itu juga kita bisa menambahkan lampiran ya, baik itu berupa foto atau video. Itu di kanan atas setelah titik 3 ada tanda panah dan ada oke, kita ulang ya, mundurin tadi ya, edit ya. Ini ada klip ini ya, ini untuk melampirkan. Kita klik. Nah, di sini kita bisa memilih, kita punya apa yang ingin kita sampaikan, materi tambahan untuk memperkuat pengetahuan anak-anak. Itu bisa kita kirim berupa link. Nah, ini ada link, atau berupa file berupa mungkin kita punya Microsoft Word atau punya dokumennya berupa PDF. Nanti kita pilih ya. Atau kita juga bisa menyatakan di situ berupa video ya, video. Nah, link ini bisa kita klik link, linknya nanti kita tambahkan videonya, mungkin link YouTube-nya kita masukkan di sini juga bisa ya. Atau kita kita ambil file, contohnya seperti ini. Kita ambil file, coba ya. Kita ambil file ya, saya ambil di kartu sini ya. Saya coba dokumen. Nah, ini oke, kita coba pilih salah satu saja, ini hanya sebagai contoh. Saya klik. Nah, maka akan dilampirkan di sini. Nanti anak-anak bisa membuka atau mengunduhnya untuk memperkuat atau menambah materi atau menambah bacaan yang ingin kita berikan kepada anak-anak. Nah, setelah itu masuk, kita simpan
ya. Maka materi ini sudah kita posting dan akan bisa dibuka oleh anak-anak. Nah, setelah dibuka, di sini penjelasannya tentang materi, dan di sini ada juga sematan file yang ingin kita berikan kepada anak-anak, bisa juga berupa video ya. Berikutnya, setelah materi, biasanya kita setelah memberikan materi untuk dipelajari, kita akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, supaya mereka untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemahaman mereka terhadap materi. Kita tambahkan klik plus ya, kita klik tanda tanya ini pertanyaan. Nah, pertanyaan ini nanti akan bisa kita nilai ya. Jadi di sini nanti sudah kita tentukan ada poinnya. Ya, pertanyaan ini bisa berupa pertanyaan secara langsung. Di sini kita tulis apa yang kalian ketahui tentang gerakan tumbuhan secara generatif. Nah, ini di sini adalah pertanyaan, dan nanti siswa langsung menjawab ya. Atau juga pertanyaan ini kita arahkan pada nanti lampiran soal yang sudah kita siapkan, nanti kita lampirkan. Baik ya. Kita langsung tunjuk ke bawah. Nah, di sini ada poin. Jadi kita setting untuk poinnya, nilai tertinggi adalah 100. Nah, kita simpan. Berikutnya tenggat waktu, ini kita klik. Nah, batasan waktunya mau kapan dikumpulkan atau kapan diserahkan, itu kita batasi. Kalau seumpama kita kasih contoh tanggal 13, berarti pilih tanggal 13 ya. Waktunya pukul berapa, kita berikan batasan. Sampai pukul 12 mungkin kita klik 12 ya, kita pilih. Nah, topiknya jangan lupa kita tadi masih topik pada perkembangbiakan makhluk hidup, perkembangbiakan tumbuhan ya. Nah, ini kita klik topiknya, kita ikutkan perkembangbiakan tumbuhan ya. Ini taruh centang dan simpan ya. Nah, ini berikutnya jawabannya berupa apa? Apakah pilihan ganda atau jawaban singkat? Kalau penjenengan menggunakan pilihan ganda juga dipersilahkan. Jadi ini adalah pertanyaan pertama, nanti pertanyaan kedua, dan seterusnya ya. Nanti bisa langsung kita nilai. Dan bisa juga ini adalah berupa jawaban singkat, jadi anak-anak menjawab secara singkat. Ini kita setting ya, siswa dapat mengedit jawaban, ini tidak, karena kalau sudah terkirim nanti biar kita nilai dulu. Siswa dapat membalas, ini oke, aktif ya. Nah, ini adalah model pertanyaan langsung. Bisa juga nanti kita lampirkan pertanyaannya, itu berupa lembaran soal seperti ini. Diklik pada ini ya, kita file, cari file. Nah, ini nanti soalnya untuk dikerjakan ya, kita lampirkan soalnya nanti biar di-download oleh anak-anak. Oke, nah sudah, terus kita posting ya, kita kirim. Kita tunggu untuk proses masuk. Nah, di beranda kita sudah masuk tadi materinya nih ya, terus pertanyaannya, dan berikutnya adalah yang terakhir kita untuk memberikan tagihan ya. Kita klik lagi tugas kelas. Nah, kita buat lagi tugas ya. Tugas ini bisa jadi adalah tugas yang tidak harus selesai dalam kurun waktu dalam hari itu, bisa jadi tugas itu masih bisa dikumpulkan hari besoknya atau batasan waktu monggo terserah ya. Nah, judul ini mungkin adalah tugas membuat tugasnya ini adalah
perhatikan jenis berkembang biakan tumbuhan beserta contoh tumbuhan. Nah, ini jadi seperti ini. Lalu kita lampirkan mungkin berupa lembaran soalnya atau berupa contoh tabelnya, tabel yang untuk diisi anak-anak, jenisnya apa, lalu contoh-contoh tumbuhannya apa, itu kita siapkan dengan kita lampirkan. Klik di sini tanda klik ini ya. Nah, kita kirim filenya berupa lembaran yang sudah kita siapkan ya, lembar soalnya atau lembar tabelnya yang sudah kita siapkan. Saya klik aja, ini salah satu aja contoh ya. Nah, sudah terlampirkan di sini di bawah ini ya bahannya. Nah, deskripsi ini bisa untuk kita berikan penjelasan teknis, kerjakan atau silakan download lembar tugas pada lampiran tugas ini, lalu kerjakan dan foto hasilmu, lalu kirim kembali hasil kerjamu ya. Nah, ini nanti melalui LMS ini juga nanti ngirimnya ya. Kita akan lanjut di video berikutnya nanti. Nah, ini akan kita nilai berapa untuk nilai maksimal. Oke, 100 kita simpan. Tenggat waktunya tanggal 13 ya, pilih. Nah, ini waktu opsionalnya mungkin bisa saja sampai jam 5 sore umpama ya. Nah, kita pilih. Topiknya tetap kita ikutkan pada topik perkembangbiakan tumbuhan, simpan. Nah, oke, sudah, maka kita publish ya. Segitiga menyamping atau tanda panah di atas kanan, kita klik tugaskan, maka ini akan tampil di halaman. Oke. Nah, ini sudah kita jadikan ya, kegiatan pembelajaran sudah dalam 1 hari bisa jadi ya. Ini kita cek kembali ke forum. Nah, semua apa yang kita lakukan aktivitasnya terekam di sini semua ya. Jadi di sini aktivitasnya ada semua. Namun untuk memudahkan anak-anak, kita arahkan pada ngeklik untuk tugas kelas ini ya. Klik ini tugas kelas, karena nanti di sini akan terstruktur. Kita diikat oleh ada topiknya, jadi kegiatan atau tugas-tugas yang harus dilakukan apa saja semuanya ada di sini. Oke. Nah, ini adalah bagaimana kita membuat tugas di kelas. Kita kembali ya. Nah, ini sudah ada di sini semua, ini langsung bisa diakses. Dan jangan lupa, sebelum kita mau memulai kegiatan pembelajaran, maka kita perlu memberikan kode kelas supaya anak-anak bisa mengikuti kelas kita. Ketika mereka masuk pada Google Classroom, maka mereka akan memilih join kelas dan mereka diminta untuk memasukkan kode. Nah, untuk mencari kode dari kelas yang kita ampu, itu adalah kita klik kelasnya, lalu di atas ada kanan ini ada gerigi ini ya, ini kita klik setting ini ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah kode kelas ya. Nah, ini kode kelas kita umum, ini kode kelas ya, ini. Nah, ini yang akan kita bagi ke siswa dan mereka akan memasukkan kode ini pada saat join masuk ke kelas kita, sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Oke. Nah, sudah jadi.
kegiatan pembelajaran yang kita siapkan di kelas kita. Dan untuk selanjutnya nanti untuk bagaimana menilai dan bagaimana untuk mengirimkan kembali hasil penilaian nanti akan kita bahas pada video tutorial berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, bagaimana? Apakah sudah dicoba? Ya, mudah bukan? Silakan Bapak Ibu untuk mencoba memberikan materi, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, ya, dan menetapkan standar atau penilaiannya. Dan untuk bagaimana kita melakukan penilaian dan bagaimana kita memberikan feedback umpan balik dan juga mengirimkan kembali hasil penilaian kita kepada siswa yang berada di kelas kita akan kita bahas pada video tutorial berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.